Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vela Sudianti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah telaah materi fikih, materi PAI kurikulum merdeka dari SDMI, SMP MTS, dan SMA SMK. Untuk Al-Quran dan Hadis tingkat SDMI, CP-nya itu huruf hijaiyah dan harokat, menjelaskan pesan, menghafal dan menghayati. Pembelajaran Al-Quran Hadis pada tingkat SDMI bertujuan untuk membangun fondasi awal literasi Al-Quran dan pembiasaan sikap religius sejak dini. Capaian pembelajaran difokuskan pada kemampuan siswa dan mengenal huruf hijaiyah dan harokat sehingga siswa mampu membaca Al-Quran secara sederhana dan benar. Selain aspek membaca, siswa juga diarahkan untuk menghafal surah-surah pendek dan hadis pilihan, serta memahami pesan moral sederhana yang terkandung di dalamnya. Proses pembelajaran tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif, yaitu menumbuhkan rasa cinta dan hormat terhadap Al-Quran dan hadis. Untuk sumber belajar yang digunakan meliputi buku paket, mushaf Al-Quran, hadis, serta media digital dan visual untuk membantu pemahaman siswa melalui pendekatan TM3E. Siswa dilatih membaca surat pendek, mengetahui arti dan pesan pokoknya, serta membiasakan diri mengamalkan nilai-nilai yang dipelajari. Materi utamanya mencakup membaca, menghafal, dan menulis surat pendek serta hadis tentang kewajiban sholat. Untuk Al-Quran dan Hadis tingkat SMP dan SMA, pada tingkat SMP, pembelajaran Al-Quran dan Hadis diarahkan pada penguatan pemahaman nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan moderasi beragama. Siswa diajak memahami bahwa ajaran Al-Quran relevan dengan persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Sementara itu, pada tingkat SMA-SMK, capaian pembelajaran lebih menekankan pada penerapan nilai Al-Quran dalam kehidupan modern, termasuk dalam dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Sumber belajar menggunakan buku paket dan LKS dengan metode studi kasus dan deep learning. Melalui TM3E, siswa mempelajari konsep fastabiqul khairat sebagai motivasi untuk berlomba dalam kebaikan, memiliki etos kerja yang tinggi, serta memahami larangan mendekati zina atau la taqrabuz zina sebagai bentuk penjagaan moral. Materi yang diajarkan meliputi tajwid dan tahsin, fastabiqul khairat, larangan zina, masalah sosial, dan etos kerja. Untuk akidah akhlak tingkat SD, pembelajaran akidah akhlak di SD bertujuan untuk menanamkan dasar keimanan dan pembentukan akhlak mulia sejak dini. Capaian pembelajaran itu meliputi pengenalan Asmaul Husna, pemahaman tentang keesaan Allah, serta keyakinan terhadap Rasulullah. Metode pembelajarannya disesuaikan dengan karakteristik anak usia SD, yaitu melalui bercerita, bernyanyi, dan pembelajaran kontekstual. Sumber belajarnya berasal dari buku LKS dan bercerita keteladanan para nabi. Melalui TM3E, siswa itu diajak mengenal nama-nama Allah yang baik dan menghayati maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajarannya itu meliputi rukun iman, kisah Nabi, dan pengucapan serta pemahaman 2 kalimat syahadat sebagai dasar keislaman. Untuk akidah akhlak tingkat SMP dan SMA, pada tingkat SMP, akidah akhlak menekankan penguatan rukun iman serta pembiasaan sikap tabayun dalam menyikapi informasi. Hal ini penting agar siswa tidak mudah
terprovokasi oleh berita palsu atau hoaks. Nah, di tingkat SMA atau SMK, pembelajaran berkembang pada pemahaman syu'abul iman, penghindaran akhlak mazmumah atau perilaku tercela, serta pembiasaan akhlak mahmudah, perilaku terpuji. Metode pembelajarannya menggunakan buku paket, LKS, studi kasus, dan deep learning. Untuk TM3E menekankan pentingnya tabayun sebagai sikap moderat dalam kehidupan sosial. Materi mencangkup rukun iman, pengendalian diri, dan perilaku tercela, serta penerapan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk fikih di tingkat SD, pembelajarannya itu bertujuan untuk pengenalan dasar-dasar ibadah dalam Islam secara praktis dan aplikatif. Capaian pembelajarannya mencangkup rukun Islam, thaharah, syahadat, puasa, kurban, dan akikah. Metode pembelajarannya dilakukan melalui diskusi kelompok, bercerita, dan praktik secara langsung, sehingga siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mempraktikkan ibadah dengan benar. Sumber belajarnya itu berasal dari buku LKS dan alat peraga. Melalui TM3E, siswa dibiasakan hidup bersih melalui thaharah, memahami tata cara sholat fardu, serta ketentuan puasa Ramadan. Materinya disampaikan secara bertahap agar sesuai dengan perkembangan usia siswa. Untuk fikih tingkat SMP dan SMA, pada tingkat SMP, materi fikih mencangkup sholat, ribah, mazhab fikih, kurban, dan muamalah. Tujuannya itu agar siswa memahami hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah dan hubungan sosial. Untuk di tingkat SMA SMK, materi diperluas dengan pembahasan pernikahan, mawaris, ijtihad, khutbah, muamalah, serta al-kulliyat al-khamsah. Sebagai sumber belajarnya menggunakan buku paket, LKS, studi kasus, deep learning, dan wawancara guru. Untuk TM3E-nya menekankan pembentukan sikap toleran terhadap perbedaan pendapat dalam fikih, pemahaman transaksi dalam Islam, serta kemampuan memahami metode penetapan hukum Islam terhadap persoalan kontemporer. Untuk sejarah peradaban Islam di tingkat SD, berfokus pada kisah-kisah keteladanan para nabi dan sahabat. Materinya mencangkup masa kanak-kanak Nabi Muhammad, masa kerasulan, kondisi Arab pra-Islam, peristiwa hijrah, serta kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Metode pembelajarannya menggunakan deep learning dan studi kasus sederhana. TM3E-nya itu menekankan pengambilan nilai moral, semangat perjuangan, serta keteladanan kepemimpinan yang adil dan peduli terhadap rakyat. Untuk yang terakhir itu sejarah peradaban Islam atau SPI tingkat SMP dan SMA. Untuk tingkat SMP-nya, pembelajaran SPI-nya itu menekankan pembentukan akhlak mulia, pemahaman masa kenabian, dan konsep wasatiyah. Untuk di tingkat SMA SMK-nya, pembelajaran itu difokuskan pada Islam sebagai rahmatan lil alamin, peran ulama, dan perkembangan peradaban Islam. Metode pembelajarannya menggunakan diskusi, studi kasus, wawancara guru, dan deep learning. Melalui TM3E-nya, siswa itu memahami sejarah perjuangan Nabi, perkembangan ilmu pengetahuan, strategi dakwah di Indonesia, serta ketertarikan sejarah Islam dengan kemajuan iptek. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.